tentang edukasi pembuangan sampah, mungkin ke depan masyarakat kita akan lebih disiplin dalam pembuangan sampah. Gitu. Sekarang mungkin dikasih ke warga. Kalau dibuang ke sana kan jalanan. Kalau ini kan memang lihat tempat kosong. Tadi saya mana? Iya. Tadi udah ngebel ke Pak Jamawas. Kan saya suruh siapa yang buang sampah tolong dipoto di ini saya gituin. Malah warga saya diancam yang buang sampah Pak. Malah nomornya nggak ada Pak. Kira-kira Bapak tahu deh siapa yang buang sampah di sini? Ya itu kalau saya tahu Pak saya tangkap Pak. Saya lapor Pak ke yang berwajib, yang berwenang. Kalau ini kan saya nggak tahu Pak. Nah kalau boleh tahu ancamannya berbentuk apa sih Pak? Apanya? Ancaman itu seperti apa? Katanya awas lu. Sampah buat warga Pak. Kalau pesan saya sama warga, orang itu kan udah baik. Bayar iuran sampah juga baik, buang sampah nggak sembarangan. Warga juga komen sama saya Pak. Itu PRT siapa yang buang sampah, kita nggak tahu Pak. Warga juga kalau malam minggu kan saya bikin ronda Pak. Ada yang lihatin ada ini Pak, tetap ada Pak. Bukan warga saya atau di PGH sini, PGH 5, PGH 2 yang buang Pak. Dari orang lain Pak. Pendatang atau yang lain lah Pak ya. Kadang ada naik mobil, naik motor, buang. Anak motor buang. Sering itu Pak ya? Ya sering Pak. Kalau itu di mana-mana Pak, bukan di wilayah sini aja. Ya makanya Pak. Kadang-kadang kita mau kejar gimana Pak? Udah kabur. Iya. Kadang-kadang palak motornya mau kita foto nggak ada. Palak mobilnya nggak ada. Kabur aja kan. Itu kira-kira kebanyakan tuh di jam-jam berapa nih kira-kira buang sampah sini tuh? Kalau di warga saya kan ada keamanan, ada warga juga sudah sampai main-main sampai jam 12, di atas jam 2, jam 3. Oh tuh buangnya tuh ya? Izin ya? Tengah malam Pak ya? Oke Pak, mudah-mudahan setelah ada normalisasi ini selesai tidak ada lagi sampah-sampah berserakan di wilayah Bapak ya. Terima kasih banyak Pak. Tujuan saya gitu Pak. Oke siap. Ini udah memang ada. Ya, saya mohon ini aja nanti. Ini udah tahu warga semua. Kalau memang ada lagi yang buang sampah, saya juga gimana. Ya berarti memang saya jamin nggak ada. harus tegakkan sanksi yang tegas Pak ya. Siap, terima kasih Pak RT. Assalamualaikum. Oke guys, tadi wawancara dengan Pak RT di perumahan sebelah sana itu, lupa perumahannya apa tuh ya. Ini salah satu RT dari sekitar warga di sini ya. Dan masalah sampah yang berada di pinggir jalan irigasi ini ternyata menurut Pak RT itu memang oknum yang bukan warga sekitar sini guys. Ini oknum dari luar, kadang pakai mobil, kadang pakai motor. Dan sudah ada peneguran juga, cuman kata Pak RT malah lebih galakan yang ditegur saat buang sampah itu. Seperti itu guys. Jadi memang harus ada sanksi atau tindakan tegas bagi yang buang sampah sembarangan di pinggir jalan ini guys. Dan Pak RT sendiri sudah menghimbau kepada warga-warganya untuk tidak buang sampah sembarangan. Dan alhamdulillah warga sendiri punya inisiatif untuk membuang sampah ke tempat yang sudah ditentukan guys. Dan di sini tuh ada TPS sendiri ya untuk warga-warga sini untuk membuang sampah. Jadi intinya ini yang buang sampah di sini bukan warga sini ya, tapi oknum-oknum yang lewat sini dengan sengaja membuang sampah ke sebelah sini di daerah sekitar jalan ini. Dan ini proses pemotongan pohon ini kembali dilakukan. Mantap. Bus. Langsung 2. Ada.
forum bank sampah kecamatan. Nah, nanti melalui forum-forum bank sampah ini kita akan edukasi lagi masyarakat kita supaya lebih mengerti tentang bahaya sampah yang dibuang sembarangan gitu, Bang. Nah, untuk sosialisasi khususnya untuk pilah-pilih sampah Pak ya. Untuk yang plastik kan kemarin Pak Gubernur sendiri sudah meresmikan pengelolaan sampah limbah plastik di Hyundai itu yang bertempat di Cibitung itu Pak. Itu bisa nanti kira-kira bisa disosialisasikan. Nah, ya kita kan karena punya bank sampah nih, forum bank sampah tingkat kecamatan itu ada 200-an bank sampah. Nanti melalui bank sampah kita akan praktekkan di masyarakat, di desa-desa, sebenarnya bagaimana sih mengelola sampah yang baik itu. Kita akan pisahkan sampah-sampah organik dan organik. Nah, nanti kita juga mungkin bekerjasama dengan LH untuk alat-alat pembuang sampahnya. Saya rasa kalau nanti secara masif kita gerakan serentak di desa-desa tentang edukasi pembuangan sampah, mungkin ke depan masyarakat kita akan lebih disiplin dalam pembuangan sampah. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Camat, terima kasih ya. Sekarang komunikasi dengan keluarga. Kalau di buang sampah kan jalanan. Kalau ini kan memang lagi tempat kosong. Tadi saya mana? Tadi udah ngebel ke Pak Jamawasa, dia akan bantu di normalisasi yang kali yang bawah Bang. Tahu, kan tadi sama Pak Lurah sudah bilang. Nanti kita keruk juga kali yang bawah. Bahkan di normalisasi juga. Nah, saya lagi berusaha untuk kerjasama ya supaya sampah yang sekarang diangkat. Cuma kondisinya hari ini saya udah koordinasi dengan Pol PP saya. Hari ini Bulangkeng ini tuh penuh tuh. Tuh, ini hari ini masih penuh tuh. Mungkin nanti kalau udah normal kita akan angkut. Mohon pengertiannya gitu. Kalau bagi saya sih pengurus bank sampah. Iya. Tapi kalau untuk bagi warga, Ya berarti kalau seandainya nggak bisa dibuang ya stop berarti normalisasi. Kalau misalnya ini air banjir ke sana kemari, abang juga yang merasakan. itu makanya biar nanti gimana enak. Di kondisi sekarang ini kita harus mengerti paham. Gitu. Saya sih sebagai camat hanya mengimbau warga paham lah gitu. Nggak bisa kita tiba-tiba stop. Ini kan memang lagi dinormalisasi separuh nanti separuh lagi giliran abang begitu. Kasih penjelasan kita sebagai pemimpin abang seperti itu. Iya. Sabar lah ini. Ya, kan nggak mengganggu juga untuk semua. Sampai di sini dulu video Kang Uya kali ini terkait pembersihan sampah dan juga gulma serta eceng gondok yang berada di sekitar kali PJT ini ya, di jalan irigasi sekitar Gabus Tambun Utara. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video Kang Uya sampai dengan selesai, dan lupa dukung terus channel Kang Uya Info dengan cara subscribe videonya, di like, di share dan juga di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.